ini diliputi bidang seperti ekonomi, strategi, sosial, manajemen, dan politik. Sedangkan di bidang kedua di sejarah, agama, hukum, dan nilai-nilai. Boleh di next slide. Ya, jadi pada tahun ini, perlombaan PKSH di OMFB tahun ini, kami memutuskan untuk mengambil tema sosial humaniora masyarakat era industri 5.0. Dengan tema yang kami susun ini, kami harap teman-teman bisa memunculkan ide-ide yang nantinya dapat teman-teman tulis di dalam topik-topik PKM yang penyusunannya itu bisa mempertimbangkan gagasan yang mengandung langkah-langkah pendekatan dalam berbagai bidang sosial humaniora, terutama di masa pasca pandemi COVID-19 yang pastinya harus bertujuan untuk meraih kesejahteraan di era industri 5.0. Oke, boleh di next slide. Selanjutnya masuk ke pemaparan mengenai ketentuan lomba. Ketentuan lomba yang pertama, nantinya teman-teman diwajibkan untuk menulis proposal dengan format penulisan yang harus mengacu pada pedoman PKM Dikti 2023. Ketentuan lomba yang kedua, kontingen diwajibkan untuk mengirim dua hal. Yang pertama itu proposal dan yang kedua poster. Lalu ketentuan lomba yang ketiga, peserta lomba hanya menuliskan dan mempresentasikan proposal secara daring tanpa harus melaksanakan usulan tersebut. Lalu ketentuan perlombaan yang keempat mengenai bobot penilaian. Di sini kami membagi 60% akan fokus menilai proposal yang teman-teman bikin nanti dan 40% akan fokus untuk penilaian akan presentasi teman-teman nanti dan sesi tanya jawab dengan juri. Lalu ketentuan lomba yang kelima, peserta yang mengikuti presentasi nanti adalah harus merupakan peserta yang sama dengan peserta yang mengumpulkan proposal di awal. Peserta dapat diganti jika sesuai dengan syarat mekanisme pergantian peserta yang nantinya akan dijelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya, selain itu pada saat presentasi nanti dan juga sesi tanya jawab, teman-teman diwajibkan untuk menggunakan pakaian rapi dan sopan serta menggunakan jakun FIB. Selanjutnya ketentuan yang keenam, poster yang akan teman-teman submit nanti harus itu sebenarnya bukan bagian dari penilaian, tapi merupakan hanya sebagai bentuk publikasi pribadi yang mewakili gagasan dari proposal yang udah teman-teman bikin nanti. Selanjutnya ketentuan yang ketujuh, nantinya akan diambil juara 1, 2, dan 3. Dan juara satunya ini akan mewakili FIB di cabang perlombaan PKM RSH di OIMUI 2023. Selanjutnya untuk ketentuan lomba yang ke-8, setiap kontingen nantinya akan mendapat berkas transparansi nilai dan feedback dari juri setelah perlombaan selesai. Dan ketentuan yang terakhir, segala macam bentuk plagiarisme, manipulasi itu pastinya akan diberi sanksi diskualifikasi. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya masuk ke pemaparan mengenai ketentuan penulisan. Seperti yang udah teman-teman lihat sebelumnya di rulebook dan booklet, bahwa kita mengacu pada 7 poin yang ada di layar ya teman-teman yang sebelah kiri. Yang pertama itu ada daftar isi, yang kedua ada bab 1, lalu yang ketiga ada bab 3, yang keempat ada bab 3, yang kelima ada bab 4, yang keenam ada daftar pustaka, dan yang ketujuh teman-teman harus membuat lampiran. Ketentuan penulisan yang pertama, proposal yang teman-teman bikin nanti harus menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi. Dan juga dengan perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan, dan ukuran kertas yang digunakan harus berukuran A4, serta disertai dengan margin kiri berukuran 4 cm dan margin kanan atas dan bawah masing-masing berukuran 3 cm. Selanjutnya ketentuan penulisan yang kedua, isi utama proposal nanti harus terdiri dari 3 bagian pokok, yaitu yang pertama daftar isi, yang kedua halaman inti, dan yang ketiga lampiran. Ketentuan penulisan yang ketiga, halaman daftar isi diberi nomor halaman dengan bentuk huruf, seperti bisa dilihat di layar, 1, 2, 3, dan seterusnya, yang nantinya akan diletakkan pada sudut kanan bawah. Penomoran halaman 1 dimulai dari daftar isi. Selanjutnya ketentuan penulisan yang keempat, halaman inti yang akan teman-teman buat nanti harus memuat bab pendahuluan dari nomor 2 tadi sampai hingga daftar pustaka nomor 6. Halaman intinya ini berisi maksimum
10 halaman dengan halaman inti dan lampiran akan memakai bentuk nomor halaman yaitu berbentuk angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya dan diletakkan pada sudut kanan atas. Penomoran halaman 1 nanti dimulai dari bab pendahuluan. Boleh di next. Selanjutnya ketentuan pengiriman berkas. Jadi pada saat teman-teman mengumpulkan proposal dan soft copy poster nanti, teman-teman harus mengumpulkan proposal dalam bentuk PDF dan teman-teman harus mengumpulkan poster dalam bentuk PNG ataupun JPEG ataupun PDF. Lalu ketentuan pengiriman yang kedua, berkas-berkas yang teman-teman kumpulkan nanti harus diberi format nama, jenis PKM, underscore, asal kontingen, underscore, nama ketua. Bisa isi batas maksimal yaitu 5 MB dan akan dikirimkan dan harus dikirimkan melalui Google Form pada tautan yang akan diberikan oleh panitia. Ketentuan pengiriman berkas yang keempat, berkas-berkas tadi harus dikirimkan mulai dari besok hari Kamis tanggal 17 Agustus sampai dengan hari Sabtu tanggal 2 September 2023 dengan waktu paling lambat yaitu 23:59 waktu Indonesia Barat. Boleh di next. Selanjutnya ketentuan presentasi. Ketentuan yang pertama yaitu urutan presentasi nanti akan ditentukan secara acak oleh panitia. Ketentuan yang kedua, saat presentasi nanti teman-teman akan dibagi dengan 2 sesi, yaitu sesi pagi pukul 9 pagi sampai 11 siang dan sesi siang pukul 1 siang sampai pukul 5 sore. Selanjutnya ketentuan presentasi yang ketiga, sehari setelah batas terakhir pengumpulan proposal, nanti akan dilakukan fiksasi jadwal. Namun untuk teman-teman yang ingin berdispensasi mengenai penukaran jadwal, teman-teman harus meraih kesepakatan penukaran jadwal itu sendiri dengan kontingen lain. Sehingga kami hanya menerima konfirmasi dari teman-teman dan tim lain yang akan ditukarkan jadwalnya. Teman-teman selanjutnya bisa konfirmasi ke LO himpunan. Selanjutnya ketentuan presentasi yang keempat, sesi presentasi nanti akan dilakukan melalui platform Zoom Meeting dan akan ada juga live streaming melalui kanal YouTube. Selanjutnya ketentuan presentasi yang kelima, sesi presentasi untuk tiap kontingen akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi pemaparan proposal dan sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab dengan masing-masing sesi 10 menit. Selanjutnya ketentuan presentasi yang keenam akan diberikan waktu bagi teman-teman untuk melakukan pemeriksaan teknis sebelum memulai presentasi. Selanjutnya ketentuan presentasi yang ketujuh, teman-teman nanti pada saat melakukan presentasi memakai pakaian sopan serta memakai jakun FIB saat melakukan presentasi. Ketentuan presentasi yang ke-8, peserta wajib menyalakan kamera selama pelaksanaan presentasi dan saat sesi tanya jawab. Ketentuan yang ke-9, seluruh anggota kontingen diwajibkan untuk hadir saat presentasi, kecuali jika salah satu anggota berada dalam situasi yang tidak memungkinkan, seperti misalnya terdapat salah satu pihak yang harus dirawat inap di rumah sakit. Dengan syarat teman-teman harus melampirkan surat keterangan dokter yang sudah dikumpulkan selambat-lambatnya 1 hari sebelum presentasi. Lalu yang kedua, jika ada anggota keluarga pihak yang bersangkutan yang meninggal dunia saat hari presentasi. Selanjutnya, poin yang ke-10, peserta teman-teman dilarang untuk menggunakan bahasa kasar, merokok, dan melakukan tindakan asusila selama waktu presentasi. Lalu ketentuan yang terakhir, akan diterapkan sistem pengurangan poin bagi juara umum sebesar 10 poin yang akan diberikan untuk program studi yang mengirimkan proposal tetapi tidak mengikuti presentasi. Boleh di next. Baik, selanjutnya masuk ke mekanisme pergantian peserta. Mekanisme yang pertama, peserta dapat dengan syarat ini akan berkoordinasi dengan PJ Divisi Lomba PKM RSH. Syarat yang kedua, tiap kontingen Lomba PKM RSH hanya diperbolehkan untuk mengganti anggotanya paling lambat 7 hari sebelum jadwal presentasi dengan batas waktu pukul 6 sore. Pergantian di luar waktu tersebut tidak akan diproses oleh panitia. Lalu yang ketiga,
ketua kontingen harus bertanggung jawab untuk mengumpulkan berkas pergantian kontingen. Berkas yang akan dikumpulkan nanti akan sama dengan berkas pendaftaran di awal. Selanjutnya yang keempat, kontingen yang mengikut sertakan dan atau menghilangkan salah satu anggotanya tanpa melakukan konfirmasi pergantian peserta terlebih dahulu tidak dapat melanjutkan ke tahap presentasi dan akan dianggap gugur. Boleh di next. Penjelasan selanjutnya mengenai ketentuan penilaian juri akan dijelaskan oleh Ivon. Baik, untuk selanjutnya ada ketentuan penilaian juri. Jadi penilaian proposal PKM NSA didapatkan dari evaluasi keseluruhan proposal PKM. Penilaian presentasi berasal dari evaluasi selama kontingen melakukan sesi presentasi dari awal hingga akhir. Dan untuk nilai total dari keseluruhannya didapat dari 60% dikali nilai proposal dan 40% dikali nilai presentasi peserta. Lalu untuk penilaian termasuk pengurangan poin yang dilakukan oleh juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya ada beberapa kriteria penilaian. Yang pertama ada poin kreativitas yang terdiri dari gagasan, termasuk originalitas, keunikan, dan bermanfaat. Selanjutnya ada perumusan masalah, yaitu fokus dan atraktif. Lalu yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Poin yang kedua adalah kesesuaian dan kemutahiran metode riset. Yang ketiga, potensi program, terdiri dari kontribusi perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kedua, sintesis soal literatur, potensi, dan prediksi hasil riset. Lalu yang ketiga, kemanfaatan. Lalu untuk poin yang keempat, penjadwalan kegiatan dan personalia, termasuk dalam poin lengkap, jelas waktu dan personalianya sesuai. Lalu poin yang kelima, penyusunan anggaran biaya, terdiri dari lengkap, rinci, wajar, dan jelas peruntukannya. Selanjutnya ini adalah ketentuan poster. Ada beberapa ketentuan. Yang pertama, poster berkaitan dengan karya PKM yang disusun. Lalu yang kedua, tidak ada peraturan khusus. Kontingen memiliki kebebasan untuk membuat poster berisikan gambar dan tulisan yang mendukung karya PKM yang dibuat. Lalu yang ketiga, poster tidak mempengaruhi penilaian oleh juri. Dan keempat, poster berguna sebagai bentuk publikasi pribadi kontingen sekaligus menunjukkan tingkat dedikasi kontingen dalam penyusunan PKM RSA. Dan di sebelah kiri ada contoh poster PKM RSA dari salah satu kontingen di tahun lalu. Selanjutnya ada penalti dan diskualifikasi. Poin yang pertama adalah karya proposal diperiksa menggunakan turn in, dan jika plagiarisme melebihi 15%, maka akan didiskualifikasi. Lalu poin yang kedua adalah usulan karya harus berasal dari ide dan kreativitas asli para penulis. Pelanggaran terhadap hak milik dan perpindahan tangan karya akan didiskualifikasi. Lalu poin yang ketiga, usulan karya belum pernah didanai dikti maupun pihak lain. Pelanggaran akan berdampak diskualifikasi. Lalu poin yang keempat, keterlambatan mengumpulkan proposal berakibat pengurangan nilai 5 poin per jam, serta akan dikenakan denda 5.000 per jam. Jika keterlambatan lebih dari 12 jam, kontingen akan didiskualifikasi. Lalu poin yang kelima, ketidakhadiran anggota kelompok tanpa keterangan atau di luar dua kondisi pengecualian akan dikenakan pengurangan nilai 5 poin. Sementara ketidakhadiran ketua kelompok tanpa keterangan atau di luar dua kondisi pengecualian akan berakibat diskualifikasi kelompok. Poin selanjutnya, keterlambatan peserta pada sesi presentasi dikenakan pengurangan nilai 2 poin per 5 menit. Maksimal durasi keterlambatan adalah 15 menit. Lebih dari itu, maka peserta akan dihitung tidak hadir. Berikut adalah poin pengurangan poin. Ada dua jenis pelanggaran. Pelanggaran berat akan dikenakan pengurangan 2 poin. Beberapa jenis kesalahannya yang pertama, terdapat bab yang tidak dituliskan atau menambahkan bab baru. Terdapat 4 bab dalam PKM RSA. Yang pertama ada bab pendahuluan, bab kedua peninjauan pusaka, bab ketiga metode riset, bab keempat biaya dan jadwal kegiatan, poin 4.1 anggaran biaya, dan 4.2 jadwal kegiatan. Lalu poin yang selanjutnya, bab 1 tidak menuliskan keluaran wajib berupa laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Lalu poin yang selanjutnya, bab 4.1 atau anggaran biaya tidak berada pada rentang 6 juta sampai 10 juta. Lalu untuk pelanggaran yang selanjutnya, pelanggaran ringan, bernilai pengurangan 1 poin. Penulisan halaman sebelum bab 1 tidak diberi nomor halaman huruf 1, 2, 3, dan seterusnya, atau tidak terletak di footer bagian pojok kanan. Lalu yang termasuk pelanggaran ringan selanjutnya adalah penulisan halaman pada bab 1 sampai lampiran tidak diberi nomor halaman, angka 1, 2, 3, dan seterusnya, atau tidak terletak di header bagian pojok kanan. Lalu yang selanjutnya, terdapat beberapa bagian yang tidak menggunakan font Times New Roman 12.
Sekian presentasi penjelasan dari PKM RSA. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik, bagi teman-teman yang Permisi, ini boleh nanya? boleh boleh raise hand atau mengirimkan pertanyaannya melalui chat room. Permisi, boleh nanya? Iya, silakan Kak. Salam, ini boleh nanya? Iya, boleh Kak. Langsung aja. Ya udah, aku ada beberapa pertanyaan ya. Jadi, kalau untuk untuk topiknya gitu, apakah kita ini bebas memilih topik yang, misalnya kalau kita ini mau membuat riset humaniora gitu, kita ini bisa bebas untuk membuat topik dengan jangkauan yang luas, atau kita ini diusahakan agar pembahasan kita itu bisa dilokalkan gitu antara ke Indonesia ataupun mungkin ke daerah di sekitar kita. Habis itu ada yang kedua gitu, yang saya ini minta penjelasan itu, untuk kemutahiran itu maksudnya apa, kemutahiran dalam metode riset gitu. Itu aku masih ada kurang jelasan di bagian situ. Habis itu itu aja sih sebenarnya pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik Kak. Mungkin aku izin jawab pertanyaan yang pertama dulu. Mengenai tema itu, jadi kami akan membebaskan para kontingen dengan artian kami asal proposal yang akan teman-teman bawakan itu masih menyangkut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sosial humaniora masyarakat, tapi terutama khususnya di era industri 5.0 ini Kak. Balik lagi ke slide yang mengenai tema. Ya, jadi kira-kira kakak bisa mengambil topik PKM yang nantinya harus mengandung langkah-langkah pendekatan yang akan mewujudkan kesejahteraan industri 5.0, terutama yang tengah terjadi di masyarakat saat ini gitu, terutama di masa pasca pandemi COVID-19. Kira-kira udah terjawab belum ya Kak? Itu yang pertama sudah terjawab ya. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua boleh Bang slide-nya. Ya, jadi mungkin aku izin jawab berdasarkan aku sebagai panitia aja ya Kak. Mungkin ini kan kriteria penilaiannya aku ambil dari penilaian yang akan dinilai oleh juri gitu. Berdasarkan apa aja sih yang akan dinilai oleh juri, dan itu berdasarkan kriteria tahun lalu gitu. Mungkin kesesuaian dan kemutakhiran metode riset ini akan dilihat dari gimana sih analisa yang udah teman-teman bikin nanti dalam proposal yang udah teman-teman tuangkan itu dalam proposal, kira-kira sesuai apa enggak dengan yang terjadi di tengah masyarakat sekarang, khususnya sesuai apa enggak dengan tema ataupun topik yang akan teman-teman bawakan nanti gitu Kak. Oke, Kira-kira terima kasih menjawab ya. enggak? Terima kasih ya udah menjawab, sangat menjawab. Terima Oke, kasih. baik. Baik, untuk teman-teman yang selanjutnya masih mempunyai pertanyaan, boleh raise hand atau mengirimkan pertanyaannya melalui chat room. Baik, untuk Kak Sangayu dari Komafil, dipersilakan untuk open mic, Kak. Oke, terima kasih ya Imer dan Yvonne. Sejujurnya aku pingin nanya ini sih, ini mungkin pertanyaannya bisa untuk cabang PKM lain juga dan lomba lain non PKM. Jadi aku ingin nanya tentang apakah nanti tuh peserta itu apa ya, ada semacam LO-nya gitu kah? Misalnya tempat mereka bertanya sesuatu gitu. Karena kalau aku nggak salah ingat ya tahun lalu tuh kayak ada memang dari OIM-nya yang langsung ke peserta gitu, atau di tahun ini seperti apa ya? Makasih sebelumnya. Oke, Kak. Mungkin aku izin jawab berdasarkan kapasitas aku ya, Kak, sebagai PJ PJPKM RSH. Jadi, nantinya tiap himpunan yang mengajukan masing-masing kontingen, tiap kontingen itu akan
ada LO-nya sendiri, Kak, terutama akan dibagi berdasarkan himpunan A, B, C, dan seterusnya gitu. Dan nantinya akan dibuat juga grup untuk berkomunikasi, untuk memudahkan komunikasi antara para kontingen dengan LO untuk mempermudah segala bentuk segala macam bentuk tukaran informasi, terutama mengenai perlombaan dan segala macam teknisnya. Oke, oke. Kalau gitu, berarti nanti ada LO yang bisa di-invite ya ke grup kontingen himpunan gitu. Ya, betul, Kak. Oke, makasih ya. Baik, terima kasih, Kak. Untuk yang masih mempunyai pertanyaan, kami persilakan untuk raise hand. Baik, untuk Kak Teresa dari IKMI, kami persilakan. Halo, ini suaranya kedengeran nggak ya? Aman, Kak, masuk. Oke, mau tanya buat sesi presentasi itu perlu PPT bikinan sendiri juga nggak ya? Dan kalau perlu itu dikumpulkan kapan ya? Baik, sebelumnya pertanyaannya aku hold dulu ya, Kak. Aku izin konfirmasi ke PO VPO-nya dulu. Apa dari kakak yang ada pertanyaan yang ingin diajukan lagi? Baik, Kak, aku izin menjawab pertanyaan dari Kak. Saat sesi presentasi nanti, kakak tetap menggunakan PPT itu tentang dituangkan proses bukan untuk dari awal proposal hingga sampai rancangan anggaran biaya. Apakah menjawab, Kak? PT-nya apa perlu dikumpulkan juga atau kontingen di Baik, sebentar, Kak. Untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan lain, kami persilakan untuk raise hand ya, teman-teman.
Oke, baik Kak. Mungkin aku izin menjawab pertanyaan Kak Teresa tadi. Jadi, eh, teman-teman kontingen hanya mengumpulkan dua berkas tadi ya, Kak. Yang pertama itu proposal dalam bentuk soft copy, dan yang kedua poster dalam bentuk soft copy juga. Nah, pada sesi presentasi dan tanya jawab dengan juri nanti, Kakak tetap menampilkan proposal tersebut dalam bentuk PowerPoint, dan PowerPoint itu nggak akan dinilai dan juga nggak akan dikumpulkan. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Kak? Apakah masih ada yang kurang jelas? Udah cukup baik. Makasih ya infonya. Ya, sama-sama, Kak. Untuk teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan, kami persilakan ya, teman-teman. Untuk kakak-kakak dan teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan, kami tunggu sampai jam pukul 9:05 ya, Kak. Boleh dengan raise hand ataupun mengirimkan pertanyaan melalui chat room. Baik, kakak-kakak dan teman-teman, untuk link yang tadi disebutkan mengenai formulir untuk pengumpulan berkas dan poster, bisa teman-teman akses melalui link yang udah kami kirimkan di chat room.
Baik, untuk Kak Rosiana dari IKSI, boleh Kak? Langsung open mic aja. Bertanya. Di sini tertera bahwa sesi presentasi yaitu 10 menit sesi pemaparan dan 10 menit sesi tanya jawab. Jadi apakah semisal lebih dari 10 menit itu akan menjadi masalah atau dapat ditoleransi? Oke, langsung aku jawab aja ya Kak. Jadi nanti jika presentasi Kakak ternyata lebih dari 10 menit, nanti moderator akan langsung memberhentikan Kakak gitu Kak. Jadi waktu Kakak cuma 10 menit dan jika Kakak belum selesai, itu udah masuk ke keputusan juri sih Kak. Jadi kami sarankan eh, presentasi Kakak tuh kalau bisa jangan lebih dari 10 menit sih Kak. Diakumulasi untuk latihan kira-kira selesai dalam 10 menit gitu kan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Iya Kak. Kalau aku boleh tambahin lagi, mungkin Kakak bisa kasih ringkasannya aja sekilas Kak. Jadi nanti para juri akan menanyakan lebih lanjut di sesi tanya jawab. Ya, terima kasih ya. Iya, sama-sama Kak. Untuk yang masih mempunyai pertanyaan, masih ditunggu ya teman-teman sampai pukul 21 lewat 5 menit. Oke, baik. Karena sudah tidak ada yang ingin bertanya dan semua pertanyaan juga sudah terjawab, jadi sekian sesi tanya jawab. Sekian juga technical meeting perlombaan PKM RSH OIM FIB 2023. Dan ini kami harap teman-teman kontingen dapat melaksanakan perlombaan PKM RSH dengan baik dan juga pastinya dengan lancar. Selanjutnya teman-teman kami akan memulai untuk sesi spin wheel untuk menentukan urutan saat presentasi nanti. Silakan Ivon. Baik, ini untuk urutan yang pertama. Sebelumnya maaf Ivon, itu kayaknya ada yang double ya, Imaja sama Ikaba. Bentar, maaf. Enggak kok. Di spin wheel-nya, Fon. Coba. Di spin. Oh iya, Itu bentar. Himaja nyambung sama Ikaba. Bentar, bentar. Nah, udah ya? Baik, mohon maaf ya Kak, sesi penentuannya akan diulang sekali lagi. Boleh Ivon untuk nomor urut yang pertama. Baik, untuk urutan presentasi pertama akan dimulai oleh IKSI. Selanjutnya, Fon, untuk urutan yang kedua. Baik, urutan yang kedua akan diisi oleh IKMI. Selanjutnya, baik, Himaja akan mempresentasikan di urutan ketiga. Selanjutnya,
Untuk urutan keempat ada imasif. Urutan kelima presentasi ada ikapsis. Urutan yang keenam ada KMSJ. Selanjutnya, ya urutan ke-7 ada komafil dan urutan ke-8 akan diisi oleh ikaba. Baik, sekian Technical Meeting PKM RSH OIM FIB 2023 untuk kakak-kakak dan teman-teman. Kami persilakan untuk meninggalkan breakout room. Terima kasih.